wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lintang Nur Afifah. Di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Ujung Selalu Indah. Untuk mengetahui bagaimana isi buku Ujung Selalu Indah ini, tonton video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman, buku Ujung Selalu Indah ini merupakan buku karya Djoko Rianto. Djoko Rianto merupakan seseorang yang tumbuh dan besar di kota pesisir Jawa Tengah. Beliau belajar di kota pahlawan dan merantau ke Jakarta. Selama di Jakarta, ia banyak berkecimpung di bidang pembinaan remaja dan kegiatan sosial lainnya. Namun karena ujian sakit yang ia terima, kini ia lebih banyak beraktivitas dalam kegiatan menulis dan membuat kelas-kelas literasi bersama sang istri tercinta. Jadi buku ini Djoko Rianto persembahkan untuk ibundanya tercinta yang telah meninggal dunia, ibunya yang telah mengakhiri perjuangannya di dunia ini selepas menghadapi ujian sakit yang begitu berat. Jadi ibunya yang selama ini menemaninya saat dia merasa bahwa hidup tidak ada harapan, dianggap sebagai anak yang tidak berguna, kurang waras, dan hanya bisa melampiaskan lewat kekecewaannya dengan cara memukul tembok. Ketika semua orang tidak percaya, hanya beliaulah satu-satunya orang yang selalu percaya bahwa Djoko bisa bangkit dan menjadi anak yang berguna. Jadi teman-teman, buku Ujung Tak Selalu Indah ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang penuh dengan tantangan, kegagalan, dan rasa putus asa. Namun di balik semua itu selalu ada harapan dan pelajaran yang berharga. Jadi buku ini yang mengajak pembaca untuk percaya bahwa setiap kesulitan pasti punya akhir yang baik, asalkan kita mau bertahan dan terus berusaha. Sesuai dengan judulnya yang Ujung Selalu Indah, jadi tentunya perjuangan hidup dan harapan, penulis ingin menyampaikan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tapi setiap masalah pasti membawa makna. Intinya, jangan mudah menyerah karena di ujung perjalanan pasti ada keindahan dan itu yang kita nantikan. Jadi buku ini ada tokoh yang bernama Jerry. Sekilasnya menceritakan tentang ada aksi perundungan, berbagai kegagalan yang sering menghampiri perjalanan hidup seorang Jerry ini. Mereka selalu hadir hingga Jerry berada pada titik nadir. Dia merasa putus asa dan namun kelembutan hati dan kalimat sakti dari sang ibundanya yang menjadi suluh untuk bangkit dari keterpurukannya, menjawab dari setiap masalah yang ia hadapi. Pergulatan hidup yang tak ramah mampu mengubah pandangan dan pola pikir Jerry. Ia harus mengubur impiannya yang ingin berkarir di Jepang demi menjadi pendidik yang hebat yang bisa membangun sekolah berkualitas dengan mengedepankan moralitas. Jerry juga dihadapkan pula pada masalah kriminalitas dan ketimpangan sosial yang tinggi di wilayah Jakarta Utara. Perasaan yang bimbang antara ingin tetap merantau atau mendampingi ibundanya yang sedang sakit. Ditambah lagi ada masalah percintaannya yang belum berujung simpul. Jadi itulah sekilas isi dari buku Ujung Tak Selalu Indah ini. Untuk alur buku ini cenderung maju, yaitu bersifat progresif, karena di dalamnya cerita berjalan dari awal masalah, konflik hingga penyelesaian masalah itu memberikan pesan yang positif. Tentunya tokoh utama juga digambarkan dengan sosok yang pantang menyerah, dan meskipun sering mengalami kegagalan, ada juga tokoh pendukung yang selalu memberikan motivasi, atau justru ada juga yang menjadi tantangan dalam hidupnya. Latar tempat dan waktu dalam buku ini cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena itulah kita jadi mudah membayangkan. Jadi
Di dalamnya suasananya yang sering berubah-ubah dari sedih, penuh tekanan, dan sampai akhirnya pada harapan yang dinantikan. Sangatlah bagus teman-teman. Jadi amanat yang bisa diambil dari buku ini, kita jangan menyerah dalam keadaan apapun, percaya bahwa setiap masalah ada hikmahnya, dan tetap berusaha karena hasil indah butuh proses yang luar biasa. Jadi teman-teman, sesuai dengan judul buku ini, ujung selalu indah. Nyatanya ada keindahan yang menanti kita di depan. Jadi gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini terkesan sederhana, santai, dan tentunya mudah dipahami oleh para pembaca. Penulis seperti sedang mengajak ngobrol kita, jadi terasa dekat dan tidak membosankan. Jadi banyak kalimat motivasi tentunya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari buku ini, bahasanya yang digunakan cukup ringan dan mudah dipahami tentunya. Ceritanya yang dekat dengan kehidupan relate kita di kehidupan nyata. Banyak pesan motivasi yang bikin kita semangat berjuang teman-teman. Dan tentunya cocok dibaca untuk semua kalangan, terutama para remaja agar tetap semangat menjalani kehidupan. Mungkin untuk kekurangan dari buku ini masih mungkin ada beberapa tentang konflik yang menceritakan kurang detail. Jadi agak sedikit kepo ya kita para pembaca bagaimana detailnya, tapi tidak apa-apa, tidak menutupi kebagusan dari buku ini. Jadi teman-teman semuanya, buku ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh motivasi atau lagi merasa capek dengan hidup. Ringan dibaca tentunya, dan tapi tetap bermakna. Pas untuk pelajar-pelajar, para remaja, karena bahasanya juga gampang dipahami tentunya. Jadi teman-teman, dari buku Ujung Selalu Indah ini kita belajar kalau seberat apapun perjalanan hidup kita, pada akhirnya akan ada keindahan yang menanti kita dan menunggu kita. Jadi jangan menyerah karena ujungnya akan selalu indah. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Itu dia review singkat saya tentang buku ini, Ujung Selalu Indah. Untuk teman-teman semuanya tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Saya Lintang Nur Afifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.